Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Organizational Research and Infrastructure. Apa sih yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari ini? Yang pertama, Anda diharapkan paham mengenai dimension of organizational research. Yang kedua, Anda diharapkan dapat memahami figur 8.1. Yang ketiga, Anda diharapkan paham mengenai dimension of organizational infrastructure. Yang terakhir, Anda diharapkan dapat memahami figur 9.1. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ari untuk menjelaskan tentang dimension of organizational research berikut. Yang pertama adalah people, merupakan aset organisasi yang paling penting karena pada saat yang sama, orang mungkin merupakan sumber daya yang paling sulit untuk dikelola. Mengapa? Karena dalam proses inovasi, peserta inovasi terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan dari latar belakang etnis yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk menyatukan orang-orang dengan berbagai karakteristik dan kompetensi dicampur menjadi satu unit yang berfungsi. Yang kedua adalah hak milik intelektual. Organisasi mengembangkan kekayaan intelektual dalam setiap aspek operasi mereka. Sayangnya, banyak dari pengalaman dan pengetahuan yang jarang didokumentasikan sedemikian rupa untuk digunakan di masa depan. Kekayaan intelektual mencakup lebih dari sekedar memo, gambar rekayasa formal, hasil laboratorium, data pengujian, masalah pelanggan, dan semua dokumentasi formal lainnya. Kekayaan intelektual juga mencakup semua model yang digunakan untuk mendemonstrasikan kelayakan, data notebook, sketsa tangan yang biasanya dibuang, dan model yang berfungsi. Yang ketiga adalah akses ke informasi. Organisasi tidak segan untuk berinvestasi dalam sistem informasi. Namun, bahkan setelah instalasi semua komputer tersebut, pengembangan database besar-besaran, dan perluasan penggunaan internet dan intranet, ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan informasi yang memadai pada tingkat yang sesuai terus membatasi kinerja. Mungkin ada terlalu banyak informasi. Tidak ada keraguan bahwa informasi tertentu yang diperlukan harus dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki kebutuhan untuk mengetahuinya. Mengkomunikasikan detail tentang arah masa depan organisasi mungkin tidak hanya tidak bijaksana, tapi juga kontraproduktif. Sangat sedikit inovasi yang dimulai tanpa dasar informasi atau pengetahuan. Menangkap informasi yang dibutuhkan dan sering tersedia mungkin lebih sulit. Database organisasi itu harus memiliki nilai dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan pasar korporat, demografi pelanggan, dan catatan sejarah. Tetapi database itu harus berisi lebih dari sekedar data. Ini harus memberikan informasi, dan itu berarti seorang telah mengatur data ke dalam bentuk yang bermanfaat. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi sebagai pengetahuan yang tertanam dalam produk dan proses. Dan pengetahuan tentang menciptakan, memproduksi, dan menggunakan produk dan proses ini, teknologi mendorong sebagian besar organisasi inovatif. Inovator perlu memahami tingkat pengetahuan dan keahlian teknologi yang tersedia oleh disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pengetahuan tentang teknologi melibatkan lebih dari sekedar teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan produk yang memenuhi persyaratan khusus tertentu. Teknologi produksi juga harus diketahui. Teknologi menentukan cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Jika fasilitas produk baru diperlukan, maka akan ada juga teknologi produksi baru. Teknologi adalah sumber daya organisasi, mengetahui cara menggunakan teknologi tersebut juga merupakan sumber daya. Tetapi teknologi harus diidentifikasi sebagai nilai mereka bagi organisasi. Pelanggan. Pelanggan dapat memberikan masukan yang berharga, terutama untuk meningkatkan produk dan proses yang sudah ada. Jangan mengharapkan inovasi terobosan dari pelanggan. Bertentangan dengan beberapa penelusuran ulang akademis, konsep terobosan ini jarang datang dari pelanggan. Pelanggan dapat menjadi sumber daya yang berharga jika organisasi mengenal pelanggan. Untuk sepenuhnya menggunakan pelanggan sebagai sumber daya organisasi tambahan, Anda harus mengetahui pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan bagaimana memahami pelanggan menggunakan peralatan. Meskipun kedengarannya sangat sederhana, hal itu membutuhkan jenis kompetensi khusus dalam penyelidikan, dikomunikasikan dengan kesabaran dan kebijaksanaan.
Marketing and sales. Mungkin tampak tidak masuk akal untuk membahas masalah pemasaran dan penjualan di awal proses inovasi. Tetapi, meskipun tidak ada keputusan yang dibuat pada saat itu, konsekuensi dari kecocokan yang tidak memadai dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi mungkin terbukti menciptakan kesalahan alokasi sumber daya kritis. Masalah kritis tersebut dapat mencakup dampak pada produk saat ini, kebutuhan untuk menciptakan kesadaran, tingkat penerimaan di antara basis pelanggan saat ini, kemungkinan perluasan basis pelanggan karena fitur dan keunggulan baru, dan upaya yang diperlukan untuk melatih kembali pengguna serta personil pemeliharaan dan layanan pelanggan. Dalam beberapa kasus, peningkatan yang memberikan manfaat mungkin memerlukan biaya yang besar. Time. Waktu adalah sumber daya penting dalam pasar global yang kompetitif saat ini. Masalah utama yang dihadapi para inovator adalah waktu untuk mengambil keputusan. Sebagian besar organisasi dipandu oleh jadwal, dan inovator tidak selalu peka terhadap kebijakan dan prosedur yang umumnya diperlukan di sebagian besar organisasi. Mengelola waktu memberikan pendekatan yang lebih baik untuk menangani inovasi. Hal tersebut mencakup 3 elemen interaksi yang berbeda. Yang pertama ada time, yang kedua timing, dan yang ketiga ada cycle duration. Ketiga elemen ini bekerja secara interaktif, kolektif, dan bersamaan. Sebuah studi McKinsey & Co. menunjukkan bahwa produk yang terlambat 6 bulan ke pasar kehilangan sepertiga dari potensi keuntungan selama masa produk. Sebuah organisasi mengatur waktu ketika manajer memperluas perspektif mereka tentang bisnis di luar tanggung jawab fungsional langsung dan fokus pada tujuan bisnis. Waktu menjadi sumber daya yang dikelola secara efektif ketika organisasi belajar mengintegrasikan time, timing, and cycle duration untuk bekerja secara interaktif, kolektif, dan bersamaan. Distribution. Ada 3 fungsi distribusi. Yang pertama, sarana yang digunakan organisasi untuk menjual produknya. Yang kedua, pabrik dan peralatan fisik yang memindahkan produk dari gudang ke pelanggan. Dan yang ketiga, layanan pelanggan. Fungsi distribusi fisik termasuk menerima pesanan yang masuk dan memprosesnya, menentukan ketersediaan, menjadwalkan perpindahan produk, dan memastikan bahwa produk yang tepat dikirim dapat dalam kemasan yang tepat dengan dokumentasi yang sesuai. Operasi ini memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mengirim yang lebih cepat dan efisien. Supplier, pemasok merupakan salah satu pemegang peranan yang paling kritis bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Sebagian besar perusahaan mengikutsertakan supplier sebagai bagian organisasi. Supplier amat sangat diperlukan dalam struktur organisasi. Perusahaan membutuhkan supplier untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan cara yang lebih baik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan itu. Organisasi menempatkan supplier sebagai rekan untuk masa depan organisasi perusahaan. Karena hal yang baik bagi perusahaan juga merupakan hal yang baik bagi supplier juga. Kerjasama yang erat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan atau konsumen dan meningkatkan manufacturing atau memperbaiki kemampuan manufaktur dalam perusahaan. Produksi capability. Sumber daya organisasi mencakup fasilitas produksi dan pengembangan produksi yang mungkin atau mungkin tidak menjadi sumber daya untuk inovasi. Inovator perlu memahami ketersediaan fasilitas dan pengetahuan proses. Investasi modal besar yang dibutuhkan hanya memperburuk tingkat reputasi inovator. Fasilitas produksi hanya merupakan sumber daya jika dapat digunakan dalam pembuatan produk yang baru. Kapabilitas dan keterbatasan peralatan dan proses produksi dalam organisasi manapun harus diketahui sebagai masalah praktik bisnis yang baik. Inovator harus memiliki pengetahuan tentang sumber daya ini. Jika inovasi terobosan sedang dipertimbangkan, banyak fasilitas produksi mungkin memerlukan modifikasi yang signifikan atau bahkan penggantian dan kemampuan yang benar-benar baru diperlukan. Operasional facilities. Fasilitas operasional adalah sumber daya penting bagi para inovator dan membantu mengurangi waktu dari konsep ke implementasi atau komersialisasi. Inovator membutuhkan alat yang memadai untuk tampil di tingkat kinerja tinggi. Terutama sekarang inovasi itu siklus waktu dikurangi. Meluangkan waktu untuk menemukan dan mengatur fasilitas tersebut hanya mengurangi upaya yang dikhususkan untuk inovasi. Fasilitas komunikasi dan kemampuan komputer memungkinkan inovator dan tim mengurangi waktu dari ide hingga implementasi.
Kemudian finansial, ada saatnya investasi finansial akan dibutuhkan dan inovator perlu mengenali keterbatasan sumber daya keuangan organisasi. Keuangan sengaja ditempatkan sebagai item paling terakhir sumber daya karena terlalu sering uang digunakan sebagai alasan untuk tidak mempromosikan inovasi. Persyaratan finansial untuk instrumental inovasi umumnya tidak menjadi masalah, tetapi kemungkinan besar inovasi baru ke pasar dan terobosan akan membutuhkan pendanaan yang signifikan. Investasi keuangan yang besar dibutuhkan untuk menentukan angka-angka dalam konsep dan praproyek. Keuangan sumber daya mungkin juga diperlukan untuk mendanai orang tambahan dengan yang baru. Kemudian teknologi impor mungkin memerlukan pembayaran royalti. Pemasaran, penjualan, dan distribusi mungkin membutuhkan sumber daya baru. Oleh karena itu, untuk mendanai memerlukan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Yang kedua, visi organisasi. Pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan mengenai perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus perusahaan lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di masa depan. Kemudian ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum yaitu sebagai wadah bersama-sama mencapai tujuan atau keuntungan yang bermanfaat secara bersama-sama, sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, serta kemampuan. Kemudian ada perencanaan atau strategi-strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan mengalokasikan sumber daya manusia. Struktur organisasi yang ideal mungkin tidak menyediakan kesempatan untuk inovasi. Di sisi lain, apa yang dapat dianggap sebagai struktur organisasi yang tidak dapat dikelola dapat menghasilkan banyak inovasi. Strukturnya tergantung orang. Orang-orang datang ke organisasi dari berbagai disiplin ilmu dengan tingkat pendidikan dan pengalaman berbagai profesional yang berbeda, dari wilayah geografis yang berbeda dengan pengalaman dan orientasi bisnis yang berbeda. Fisik yang berbeda, tidak ada keraguan bahwa struktur mungkin memerlukan perubahan secara berkala di semua tingkat organisasi. Struktur bergantung pada konteks tempat beroperasi. Jika konteks bisnis berubah, strukturnya mungkin memerlukan beberapa perubahan. Dalam ekonomi dinamis, organisasi dapat memilih untuk mengatur seluruh lini produk, sektor pasar atau secara geografis, atau dengan cara yang sesuai untuk memenuhi tujuan. Dalam ekonomi yang berubah secara dinamis, juga tidak diragukan lagi bahwa struktur itu penting, tetapi struktur dimulai dan diakhiri dengan orang-orang yang terlibat dalam struktur. Atribut manajemen. Setiap organisasi memiliki atribut operasional tertentu berdasarkan sistem nilainya. Atribut adalah perekat yang menyatukan organisasi dan memajukannya. Atribut manajemen meliputi kecerdasan manajemen, sikap manajemen, penerimaan resiko hidup dengan ketidakpastian, dukungan untuk inovasi, dan sikap terhadap kebijakan dan praktik. Ketidakpastian dan resiko. Ada perbedaan antara ketidakpastian dan resiko. Ketidakpastian mencakup seluruh daftar masalah dan peristiwa yang tidak diketahui dan tidak terduga pada saat keputusan dibuat. Tingkat ketidakpastian ini menentukan resiko. Resiko harus dievaluasi sehubungan dengan kemampuan organisasi untuk menerima resiko. Organisasi kecil biasanya akan menerima resiko yang lebih besar daripada organisasi global yang bernilai miliaran dolar. Dukungan untuk inovasi. Dibutuhkan seorang eksekutif atau manajer yang cerdik untuk mendukung inovasi. Dukungan melibatkan penyediaan tidak hanya sumber daya fisik, tetapi juga dukungan emosional yang dibutuhkan tiap inovator selama proses inovasi. Jika inovasi adalah proses yang sederhana dan teratur, kita dapat mengharapkannya terjadi lebih sering. Oke, selanjutnya peran kebijakan, prosedur, dan praktik.
Inovasi berbanding terbalik dengan panjang rak yang menyimpan sangat banyak dokumen-dokumen yang lalu. Tidak ada keraguan bahwa informasi ini memainkan peran utama dalam mempertahankan beberapa tingkat disiplin organisasi. Disiplin yang digunakan di sini mengacu pada mempertahankan beberapa tingkat ketertiban. Namun, bagaimana kebijakan digunakan dalam manajemen organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah inovasi. Organisasi harus fleksibel dalam menerapkan aturan dan regulasi yang menghambat para inovator. Inovator tidak dapat terjadi dalam penafsiran yang ketat terhadap aturan dan regulasi. Inovator perlu diberi kelonggaran, tetapi penilaian mereka sendiri menentukan seberapa jauh mereka dapat melangkah tanpa menciptakan masalah yang tidak perlu. Perilaku etis tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya, kemitraan penting. Organisasi tidak akan ada tanpa dukungan dari banyak entitas lainnya. Hubungan baik dengan sumber adalah hal yang mutlak penting, tidak tapi juga sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan masa depan. Poin yang kedua, pemasok. Pemasok menyumbangkan keahlian khusus mereka dalam menyediakan beberapa kebutuhan organisasi, badan pengaturan dari berbagai jenis, baik pegawai industri atau mereka yang berusaha bekerja dengan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keduanya berinteraksi dengan organisasi dan berdampak pada kinerja. Poin yang ketiga, yang terakhir, organisasi memiliki tanggung jawab sosial kepada komunitas. Masing-masing entitas ini mempengaruhi kinerja organisasi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu dimensi terpenting dari infrastruktur organisasi. Kepemimpinan perlu ada di semua tingkatan individu, fungsional, dan unit subbisnis, unit bisnis, dan organisasi. Pemimpin sering diklasifikasikan sebagai visioner, strategis, atau manajerial. Tetapi jika seseorang dianggap sebagai pemimpin industri atau organisasi, orang itu berfokus pada visi. Organisasi ingin menjadi apa, strategi, dan manajemen adalah prekursor mutlak kepemimpinan. Jika tidak, kepemimpinan tidak akan strategis, tidak dapat dikembangkan tanpa visi yang ditentukan. Ada kecenderungan untuk menyamakan kepemimpinan dengan level dalam hierarki. Ada juga kecenderungan untuk menyamakan kepemimpinan dengan kredensial. Tetapi hierarki dan kredensial itu selalu terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti proaktif dan inovatif jarang ada di puncak hierarki. Ada pengecualian tapi tidak banyak. Ada banyak orang di akademisi, pemerintahan, dan industri yang telah mencapai puncak dalam organisasi mereka, tetapi belum tentu menjadi pemimpin. Mereka berhasil mengikuti arus dan mencapai puncak tangga organisasi. Mereka mungkin adalah administrator yang sangat baik, tetapi mereka bukanlah manajer atau pemimpin. Demikian pula kredensial tidak secara otomatis memberikan kualitas kepemimpinan. Berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya melibatkan pengirim tetapi juga penerima. Beberapa orang berpendapat bahwa komunikasi tidak akan pernah terlalu banyak. Itu mungkin benar, tetapi kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kita untuk berkomunikasi. Berkomunikasi di mana inovasi terjadi melibatkan pertukaran pemikiran. Komentar bijaksana yang memberikan kritik konstruktif, apakah positif atau negatif, perlu didengar dan ditindaklanjuti.
inovator harus terus terang dalam mengkomunikasikan pemikiran mereka dan mendengarkan tanggapan tersebut. Sebagai besar inovasi tidak dipahami dengan jelas pada tahap awal dan masuk dari college di disiplin lain seringkali membuka area baru untuk dipertimbangkan. Mendengarkan adalah kerja keras dan mungkin terutama bagi para inovator. Jadi apa yang diutarakan para inovator atau umpan balik yang disampaikan nantinya harus relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Oke. Begitulah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita akan melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Mufidah Robaniyah. Nama saya Muhammad Arif Fadilah. Nama saya Karisma Taufik Saifuddin. Bincang, Ju. Nama saya Melina Maulida. Nama saya Kurnia Rizky Fauji. Setelah itu ada anggota kelompok kami bernama Rismawan M. Jamali. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.